2 di PTK Universitas Muhammadiyah Mataram dengan nomor peserta PPG 2019 0096 8769 dengan NIM PPG 2021 A21121A. Pada saat ini saya akan melaksanakan booking dengan membuat video pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning pada materi prinsip-prinsip dasar geografi dan contoh terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa, tetap semangat. Oke, syukur kalau semuanya dalam keadaan baik. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Pak. Siap ya? Sudah siapkan bukunya, pulpennya, semua siap? Siap. Pastikan siap? Siap ya? Jadi semuanya siap ya? Oke, semuanya dalam posisi siap untuk belajar. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pembelajaran kita di hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Iya toh? Iya. Nah, oleh karena itu siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Kanan. Oke, silakan Eno. Kita belajar Amin. Oke, baik. Terima kasih Herman yang telah memimpin kita dalam doa. Ya. Selanjutnya, ya, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian dengan nama baik-baik. Kandro, hadir Pak Guru. Hadir. Bu Meser, hadir Pak Guru. Bastian, hadir Pak Guru. Herman, hadir Pak. Injay Rory, Stefanus, Simon, Jimmy, Opi, Salomo, Sarah, Cornelia, Maya, Jess, Terbaba, Ruth. Jadi semuanya hadir ya. Oke, kalau semuanya hadir, kita lanjut. Tentunya setiap proses pembelajaran yang kalian lewati di sekolah pasti ada manfaatnya. Iya toh? Kamu belajar di sekolah ada manfaat atau tidak? Ada. Begitu juga dengan proses pembelajaran ini. Materi yang Pak Guru akan ajarkan ini pasti ada manfaatnya untuk kalian, khususnya dalam bidang ilmu geografi. Ya, seperti itu. Jadi Pak Guru harap kalian serius, termotivasi dan semangat untuk belajar. Ya, semangat atau tidak? Semangat. Coba angkat tangan kalau semangat. Semangat, begitu ya? Semangat. Ulang. 1, 2, 3. Semangat. Oke, jadi semuanya semangat ya? Ya. Ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Andro, silakan. aspek yang belajar dalam geografi terdiri dari dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Contoh aspek fisik adalah 1 iklim, 2 batuan, 3 gempa bumi. Sedangkan aspek sosial adalah aspek yang berpengaruh dalam sosial, misalnya kecerdasan hidup dan kebijakan. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang bagaimana atau seperti apa aspek
aspek-aspek yang dipelajari dalam geografi, iya toh? Jadi aspek itu ada dua, aspek geografi itu ada dua seperti yang disebutkan kan tadi, yaitu aspek fisik dan aspek sosial ya. Aspek fisik dan aspek sosial. Contoh aspek fisik seperti gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Sedangkan contoh aspek sosial misalnya kemacetan dan kepadatan penduduk. Itu pertemuan kita minggu lalu ya. Begitu. Di sini ada satu gambar yang Pak Guru tampilkan dan kalian boleh lihat gambar itu di depan. Bisa lihat toh? Bisa, Pak. Apa yang ditanyakan oleh Bu Pelateng yang di gambar itu? Apa yang ditanyakan? Apakah anak-anak sekalian mempunyai prinsip dalam menjalani hidup? Ada. Nah, kalau ada, misalnya seperti apa? Contoh prinsip hidup. Kan kamu jawab ada, ya toh? Misalnya Kadro, kamu punya prinsip hidup itu bagaimana? Oke, kalau di kelas tidak mau kalah dari teman-teman, harus siap bersaing. Itu prinsipnya Kadro, siap bersaing. Jadi itu dasarnya Kadro untuk proses pembelajaran atau dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas begitu. Ya, harus siap bersaing. Ada yang lain? Ada yang mempunyai prinsip yang lain? Ada? Nah, tentunya setiap dari kita atau dari kalian termasuk Pak Guru juga ada prinsip hidup yang Pak Guru pegang, iya toh? Nah, itu sebagai dasar kita untuk menjalani kehidupan, iya toh? Ada prinsip yang kita pegang. Begitu juga dengan ilmu geografi. Nah, dalam ilmu geografi itu ada prinsip yang dijadikan acuan untuk mempelajari, untuk melihat, untuk mengkaji, untuk menganalisis masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan, baik itu yang ada dalam baik itu secara fisik maupun secara sosial ya. Jadi dalam geografi ada prinsip yang digunakan untuk mengkaji fenomena atau masalah-masalah yang ada dalam kehidupan. Sehingga yang menjadi proses pembelajaran atau materi yang akan kita pelajari hari ini adalah prinsip-prinsip dalam ilmu geografi dan contoh penerapannya. Jadi adapun tujuan pembelajaran setelah kalian belajar materi prinsip-prinsip dasar geografi tadi, yang pertama adalah kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar geografi. Jadi setelah pembelajaran selesai, ini harapannya kalian bisa menjelaskan prinsip-prinsip dasar geografi. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Menganalisis masalah-masalah di permukaan bumi menggunakan prinsip-prinsip dasar geografi. Jadi tujuan pembelajaran kedua setelah pembelajaran ini adalah kalian diharapkan mampu untuk menganalisis masalah-masalah di permukaan bumi, misalnya masalah fisik maupun masalah sosial itu tadi menggunakan prinsip-prinsip geografi. Seperti itu ya. Jadi ada tujuan pembelajaran, ada dua tujuan yang harus kalian bisa capai dalam proses pembelajaran hari ini. Jenis-jenis prinsip geografi. Nah, prinsip geografi dibedakan menjadi 4 jenis prinsip. Yang pertama apa? Prinsip persebaran. Oke. Terus yang kedua? Prinsip apa Ustaz? Prinsip interrelasi. Terus yang ketiga? Prinsip deskripsi. Dan yang terakhir prinsip kronologi. Jadi prinsip persebaran itu sama juga dengan prinsip didistribusikan, disebarkan. Nah, itu distribusi sama dengan persebaran. Nah, prinsip distribusi ini merupakan prinsip geografi yang berfokus pada persebaran suatu fenomena geosfer, atau prinsip yang mendeskripsikan atau dia lebih mengarahkan kepada persebaran suatu fenomena di permukaan bumi. Misalnya pohon kelapa, dia lebih cenderung tumbuh di daerah dataran rendah, tidak atau dia kurang cocok untuk di daerah ketinggian, iya toh? Begitu juga
begitu juga sebaliknya. Misalnya tanaman kopi itu dia cenderung cocok tumbuh di daerah yang tinggi, daerah pegunungan, yaitu dia tersebar di sana. Ya, tidak cocok untuk daerah dataran rendah. Jadi seperti itu persebaran. Misalnya, pohon kelapa itu dia cenderung cocok tumbuh di daerah dataran rendah, jadi dia tersebar di dataran rendah. Dari fauna, misalnya burung cendrawasih, hanya ada di daerah Indonesia Timur, di Papua, ya toh, dan sebagian wilayah Maluku. Dia tidak tersebar di bagian Indonesia Barat maupun apalagi sampai di benua-benua lain, ya toh. Itu namanya prinsip persebaran. Karena prinsip persebaran itu merupakan satu prinsip untuk mengkaji suatu fenomena atau gejala-gejala di permukaan bumi yang tersebar tidak merata seperti itu. Ya, nah itu yang pertama untuk prinsip persebaran. Jadi inti di prinsip persebaran ini bahwa prinsip yang mengkaji atau mempelajari suatu fenomena yang tersebar tidak merata di permukaan bumi. Oke, terus yang kedua ada prinsip deskripsi. Nah, prinsip deskripsi adalah prinsip yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan sebuah fenomena geosfer, gempa bumi. Nah, gempa bumi ini kalau saya mengkaji dia menggunakan prinsip geografi, ya harus saya jelaskan bahwa gempa bumi itu merupakan getaran kulit bumi yang terjadi di dalam perut bumi seperti itu, ya. Jadi di situ saya menjelaskan bahwa gempa bumi terjadi karena misalnya tubrukan antara lempeng seperti itu. Jadi dijelaskan di situ. Itu namanya prinsip deskripsi. Nah, prinsip interrelasi merupakan prinsip yang berfokus pada hubungan timbal balik atau sebab akibat antar fenomena geosfer. Nah, di prinsip interrelasi ini dia lebih berfokus kepada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan maupun sebaliknya. Misalnya seperti apa? Contohnya, apakah manusia mempengaruhi lingkungan? Manusia mempengaruhi lingkungan tidak? Mempengaruhi. Seperti apa misalnya? Ada yang bisa berikan contoh? Misalnya kalau bawa, James, kamu buang sampah sembarangan, toh ke kali. Terus lama-lama dampaknya akan kembali ke kamu. Terjadi banjir, siapa yang merugi? Punya barang-barang sama rumah hanyut, toh. Jadi ada hubungannya. Kamu kasih kotor lingkungan, terjadi banjir, kembali lagi ke kamu, ya toh? Ada hubungan timbal balik di situ. Atau contoh lain misalnya seperti apa kan? Penebangan pohon, kau ke hutan tebang pohon, terus hujan turun, longsor. Nah itu kan ada hubungan antara manusia dengan lingkungan. Nah kalau dia berbicara seperti itu, artinya kita sudah berbicara menggunakan prinsip interrelasi. Nah ini prinsip atau contoh masalah geografi yang dapat dikaji menggunakan prinsip interrelasi. Nah kalian bisa lihat di gambar ini. Ini apa ini? Oke, Simon buang sampah sembarangan di kali. Terus akibatnya apa? Banjir. Yang ini hanyut lagi kembali banjir itu karena ekonomi lagi. Kan ada sebab akibat. Itu contoh suatu fenomena yang dapat dikaji menggunakan prinsip interrelasi ya. Begitu. Kita lanjut dengan prinsip yang terakhir, yaitu prinsip kronologi. Nah, prinsip kronologi ini merupakan prinsip perpaduan antara prinsip persebaran, terus yang tadi ada prinsip apa lagi? Deskripsi dan prinsip interrelasi. Nah, oke, silakan belajar semua. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia tanah airku. Aku
Stefanus. Kira-kira sebagai siswa, apakah kamu kasih dia masalah ini terjadi ke dia? Tidak. Terus apa yang kamu bikin? Mencari solusi. Nah, sebelum kalian masuk diskusi kelompok, secara individu dulu. Secara individu, kira-kira solusi apa yang kamu bisa berikan terkait dengan permasalahan yang di depan? Masalah yang pertama ini. Andro, kira-kira kalau kau lihat gambar seperti ini, masalah yang kau bisa berikan bagaimana? Atau bukan masalah yang kau bisa berikan, solusi yang kau bisa berikan itu seperti apa? Gitu. Ini kan masalah apa ini? Macet apa? Masalah atau solusi yang bisa diberikan misalnya seperti apa? Ada yang bisa memberikan solusi. Yes, kalau kau lihat orang macet banyak ini, kalau kau sebagai presiden misalnya atau apa? Buat jalan lagi. Oke, solusi yang diberikan teman ini buat jalan. Terus ada yang lain lagi? Nah, itu gambar yang pertama ya. Terus kalian karena berpikir kenapa sampai terjadi kemacetan? Apa faktor yang mempengaruhinya? Pasti kan ada sebabnya, ya toh? Sehingga macet itu bisa terjadi. Pasti ada sebabnya. Nah, kira-kira sebabnya apa? Padatan kendaraan, ya. Padatan kendaraan sehingga kan ke kemacetan. Itu masalah yang pertama. Terus ada lagi nih. Ini masalah apa ini? Banjir. Nah, apa yang menyebabkan sehingga terjadi masalah ini? Sebaran apa lagi? Penembakan pohon. Nah, solusi. Kalau tadi untuk menjawabnya, sekarang solusinya apa? Begitu. Oke, terus yang berikutnya lagi. Gempa bumi. Nah, ini merupakan bangunan yang rusak akibat gempa bumi. Nah, solusinya apa? Solusinya apa? Supaya jangan bangunannya runtuh seperti ini. Ya harus membangun suatu bangunan yang kokoh, jangan asal buat, ya seperti itu misalnya. Nah, ini yang nantinya kalian diskusikan di dalam kelompok, Kalian diskusikan di dalam kelompok, terus mencari tahu, menganalisis kira-kira faktor penyebab masalahnya seperti apa, gitu. Ya. Nah, untuk melihat masalah-masalah yang tadi ini, yang di depan ini, sekarang Pak Guru akan membagi kalian ke dalam kelompok. Tujuannya supaya kalian bisa berdiskusi, menganalisis faktor penyebab masalah yang terjadi, terus solusi yang bisa diberikan, dan kira-kira masalah tersebut bisa dikaji menggunakan prinsip geografi yang mana. Kan tadi kita belajar mengenai prinsip geografi. Nah, sekarang kalian akan Pak Guru bagi dalam beberapa kelompok. Oke. Kelompok 1. Kandro. Katakan Kandro. Simon. Sarah. Cornelia dan Ruth. Itu kelompok 1. Terus kelompok 2. Bumeser. Herman. Ninja, Jimmy, dan Maya. Itu kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3, Bastian, Stefanus, terus Salomo, Opi, dan Jace. Itu kelompok 3 ya. Nah, sekarang masing-masing ada di dalam kelompoknya. Buat kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sana. Nah, oke, masing-masing sudah di itu. Ini ada lewat kerja kalian yang Pak Guru akan bagikan. Guru bagi dulu, selanjutnya nanti Guru instruksikan apa yang harus kalian bikin dari LKPD yang ada di depan di kelompok masing-masing. Nah, silakan kalian perhatikan LKPD atau lembar kerja kalian. Nah, di situ apa yang kalian lihat? Ada masalah, iya toh? Nah, masalah yang ada di yang Pak Guru sudah
simak baik-baik ya. Kalian dapat masalah apa, terus yang disuruh dari LKPD itu apa yang. Nah, terus selanjutnya setelah kalian memperhatikan LKPD itu, kalian di situ kan ada masalah, gitu? Ada masalah. Masing-masing LKPD ada masalah yang bisa ditemui atau bisa dilihat pada gambar. Nah, kalian mencari tahu dari masalah itu faktor penyebab sehingga masalah itu terjadi. Ya, mencari tahu faktor penyebab sehingga masalah itu terjadi. Misalnya kelompok 1 kalian dapat masalah apa? Masalah gempa bumi. Jadi kalian cari tahu faktor penyebab sehingga gempa bumi itu bisa terjadi, atau masalah runtuhnya bangunan sehingga terjadi gempa bumi itu karena apa. Selanjutnya setelah kalian mencari tahu faktor penyebab masalahnya, yang kedua yang kalian harus bikin adalah upaya untuk menyelesaikan masalah. Kan ada faktor penyebab, terus sekarang kita menentukan solusi atau upaya penyelesaian dari masalah tersebut. Dia masuk ke dalam prinsip geografi yang mana? Ya, seperti itu. Jelas kok? Jelas? Ya, kalau jelas silakan kerjakan. Masih semangat toh? Masih. Kelompok 1 masih semangat? Masih, Pak. Tes dulu kalau masih semangat, coba. Ya dia. Tidak bisa. Oke, silakan kalian kerjakan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, terus anggota kelompok, dan silakan diskusi. Tahu kenapa sehingga terjadi banjir? Kalau lu tahu, kan ada penyebab, kira-kira solusi kalian bisa berikan mengatasi masalah banjir. Toh? Nah, setelah kalian bisa tinggal kita memberikan solusi, toh? Memberikan solusi terkait dengan banjir tadi. Setelah itu, kalau diberikan prinsip geografi yang tepat untuk mengkaji masalah berdasarkan dari masalah. Kalian lihat ini masalah yang ada pada gambar ini, toh? Kalian lihat ada penjelasan di sini, toh? Dari penjelasan ini kalian tentukan kira-kira masalah ini tepatnya dikaji menggunakan prinsip geografi yang mana. Kalian prinsip geografi ada berapa? Yang dari keempat itu dia cocoknya masuk yang mana? Apakah deskripsi, persebaran, relasi, atau kronologi? Ya, anak-anak sekalian semuanya sudah selesai diskusi? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, sudah. Sudah. Oke, kalau sudah, waktunya presentasi. Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Siapa yang mau jadi moderator terus materi nanti? Oke, silakan langsung. Yang lain perhatikan ya. Berikan kepada kami kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi tentang bencana alam, yaitu gempa bumi. Waktu selanjutnya kami berikan kepada teman. Oke, silakan. Dalam masalah tersebut, menurut hasil diskusi kelompok kami bahwa masalah yang ada pada gambar tersebut yakni kerusakan pembangunan yang diakibatkan oleh gempa bumi, juga sangat dipengaruhi oleh kedalaman kondisi bangunan, kondisi topografi, dan struktur bangunan. Solusi yang dapat diberikan pada gambar tersebut adalah solusi yang kami bisa berikan ke mengatasi masalah tersebut. 1. Membangun bangunan yang tak tahan gempa. 2. Tidak membangun bangunan di lereng gunung. 3. Tidak membangun bangunan di tanah yang lunak. Prinsip geografi yang tepat untuk mengkaji masalah geografi berdasarkan penjelasannya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, prinsip geografi yang paling sesuai untuk mengkaji masalah pada gambar tersebut yang didasarkan dari penjelasan gambar tersebut adalah prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi. Teman-teman, ada pertanyaan? Begitu. Ada pertanyaan? Ya, tidak. Tidak ada. Selanjutnya kami kembalikan. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan mempresentasikan apa yang telah didiskusikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok 2. Waktu kami apa?
Oh, silakan. Siapa? Yang lain dengarkan, yang lain. Nomor sini tentang banjir. Masalah banjir. Iya. Oke, lanjut. Maksud penyebab banjir berasal dari curah hujan yang tinggi yang bisa mempengaruhi terjadinya banjir itu sendiri. Apabila hujan besar turun secara terus-menerus, tentunya air tidak akan langsung bisa masuk ke saluran dari pembuangan air. Jadi air tersebut akan menjadi genangan, dan genangan itu lama-lama semakin menumpuk dan akan menjadi banjir. Di Indonesia terjadinya pendangkalan sungai sudah banyak kita temui. Akibatnya dari pendangkalan sungai ini dapat memicu potensi terjadinya banjir. Penyebab dari pendangkalan sungai sangat banyak yang dilatar belakangi oleh masyarakat yang melakukan kegiatan pembuangan sampah ke sungai. Ada juga yang melakukan aktivitas tambang dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas yang menyebabkan pendangkalan sungai. Solusi yang dapat diberikan: buanglah sampah pada tempatnya. Seringkali masyarakat Indonesia membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah ke sungai. Tentu hal ini akan memberikan dampak buruk di kemudian hari, karena sampah yang menumpuk bisa menyebabkan terjadinya banjir saat curah hujan sedang tinggi. Pengolahan sampah yang tepat bisa membantu mencegah dan cara mengatasi banjir. Rajin membersihkan saluran air. Perbaikan dan pembersihan saluran air tentu harus ada. Di wilayah tentunya bisa diadakan secara gotong royong. Penjagaan ini harus dilakukan secara terus-menerus dengan waktu berkala. Hal ini bertujuan agar saat terjadi hujan deras tidak menimbulkan saluran air mepet yang justru berpotensi pada adanya banjir. Hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Saat ini semakin banyak warga yang membangun rumah di pinggir sungai. Ada baiknya pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tatanan masyarakat tidak teratur. Prinsip geografi yang tepat untuk mengkaji masalah banjir adalah prinsip interrelasi. Ya. Oke, lanjut ke rumah. Mungkin dari kelompok 1 dan 3 ada tanggapan untuk kami berikan. Apakah ada tanggapan berupa saran, pertanyaan? Silakan kelompok yang mau bertanya. Kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak. Kelompok 2? Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 1 perhatikan. Kelompok 3 ya? Oke, silakan bertanya. Berdasarkan jawaban kelompok 2 bahwa dalam mengkaji masalah pada gambar LKPD yang dibahas oleh kelompok 2 menggunakan prinsip generasi. Sehingga menjadi pertanyaan kami, coba kelompok 2 memberikan contoh lain tentang fenomena geografi yang berupa masalah geografi yang dapat dikaji menggunakan prinsip generasi. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Siapa mau jawab? Inja. Oke, silakan Inja. Kelompok 3 perhatikan jawaban dari kelompok 2. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Di sini kami menunjukkan bahwa seperti yang kita sudah pelajari bersama, prinsip interrelasi merupakan prinsip dalam geografi yang digunakan untuk mengkaji hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Sehingga contoh lain yang dapat kami berikan terkait masalah geografi yang dapat dikaji menggunakan prinsip interrelasi adalah aktivitas pengembangan hutan yang dilakukan oleh manusia dan dapat menyebabkan kepunahan flora dan fauna tertentu. Sehingga ketika terjadi kepunahan tersebut tentunya ini juga merugikan bagi manusia juga. Misalnya semakin berkurangnya sumber makanan atau sumber daya lainnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, kelompok 3 apa yang disampaikan oleh kelompok 2 sudah jelas? Sudah jelas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kelompok 1 mau bertanya tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada silakan kelompok 2. Terima kasih kelompok 3. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, jadi masing-masing kelompok sudah
tentang permasalahan-permasalahan yang kalian sudah dapatkan di KPD masing-masing tadi, kalian sudah mendiskusikan itu. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa dalam mengkaji fenomena di permukaan bumi, baik itu yang berupa masalah sosial maupun masalah fisik, dalam ilmu geografi terdapat prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut. Nah, prinsip geografi tersebut terdiri dari berapa prinsip? 4. Prinsip apa? Prinsip persebaran. Terus yang kedua prinsip apa? Deskripsi. Yang ketiga relasi. Dan yang keempat kronologi. Jadi ada 4 prinsip yang digunakan untuk mengkaji masalah-masalah sosial, maupun masalah fisik yang telah kalian diskusikan di dalam kelompok tadi, ya toh? Misalnya kelompok 1 kalian dapat masalah apa tadi? Gempa bumi. Nah, masalah gempa bumi yang kalian dapat itu berdasarkan penjelasannya kalian kaji menggunakan prinsip apa tadi? Deskripsi. Terus kelompok 2 kalian dapat apa tadi? Masalah apa? Nah, berdasarkan masalah banjir yang kalian lihat pada LKPD itu, kalian mengkajinya menggunakan prinsip apa? Relasi. Karena di situ ada hubungan timbal balik antara manusia sehingga terjadi banjir, ya toh? Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan, manusia buang sampah sembarangan sehingga menyebabkan banjir dan kembali merugikan manusia itu sendiri. Nah, untuk mengukur sejauh mana kalian telah paham akan materi yang tadi kita pelajari, di sini ada soal yang Pak Purwo akan lakukan dan kalian kerjakan. Nah, soalnya berupa pilihan dan ganda. Jangan lupa tulis nama kelas, pelajaran dan materi hari ini. Ya, langsung dikerja, silakan langsung dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Waktu untuk kerja 10 menit ya. Oke, semua sudah selesai kerja? Sudah? Oke, 2 orang bantu kumpul nomor jawaban untuk dasar kantor bantu silakan. Silakan. Terima kasih Bapak Herman. Oke, masih ada lagi? Semua sudah? Oke, kalian sudah mengumpulkan lembar jawaban kalian, itu artinya itu sudah ada di penghujung. Oke, penghujung pembelajaran. Nah, sebentar di kantor Bapak akan periksa ini apakah satu seperti apa hasilnya. Intinya kalian sudah berusaha untuk melaksanakan proses pembelajaran hari ini, iya toh? Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mengkaji ilmu geografi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mengkaji ilmu geografi. Atau pendekatan-pendekatan geografi. Jadi kalian baca-baca sekali sudah. Toh, kalau ada buku kalian baca-baca, cari toh pendekatan geografi. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita istirahat? Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada? Lapor kan? Lapor. Oke, kalau tidak ada, Pak Guru tutup dengan mengucapkan selamat siang semua. Siang, Pak.